kafir termasuk musyrikin itu tidak percaya. Bila turun ayat ini dibayarkan di dalam ini ayatnya nomor 1 saja itu disebutkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Hasan Al-Basri menyebutkan ketika Rasulullah diutus kaum musyrikin saling bertanya, di antaranya pertanyaan mereka diajukan adalah mengenai hari terjadinya kiamat. Maka dari itu turunlah ayat ini. Bahkan ketika kita membaca tafsir itu tidak cukup ayat 1 saja, itu ayat 1 sampai 5 ya. Jadi tafsir menurut Ibnu At-Tabari, kemudian nanti kita baca juga Ibnu Katsir supaya dapat gambaran bagaimana mereka ini menafsirkan ayat ini. Nah, di dalam ayat 1 sampai 5 tafsir Tabari, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat ini mengenai ada hari kebangkitan yang menjadikan alam ini sebagai bukti dapat disaksikan dengan mata kepala manusia tanpa ada sesuatu pun yang dilewatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat ini sebagai jawaban dan sanggahan terhadap keyakinan orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian, dengan memberikan ancaman kepada mereka bahwa suatu saat mereka akan mengingkari terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mendapatkan pada hari kiamat atas apa yang telah mereka perbuat. Juga merupakan hujah atau menjadi argumen atau menjadi alasan terhadap mereka bahwa Allah mampu dan berkuasa membangkitkan mereka kembali setelah mati, sekalipun jasad mereka telah luluh dengan tanah, dimakan binatang buas, atau ditelan laut, atau dilalap api hingga menjadi abu yang berterbangan bersamaan. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti tentang kebenaran akan datangnya hari kebangkitan melalui alam semesta yang telah Dia ciptakan. Kita tahu ya, ada istilahnya itu ngaben. Ngertos ngaben? Mayat yang dibakar. Ya kan? Nanti mayatnya dibuang ke laut ya, seperti mohon maaf di Sungai Nil, itu tempat pembuangan abu-abu mayatnya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini juga yang dimakan binatang buas. Ya, termasuk yang dimakan oleh ular, ular piton Bu. Yang tidak ketemukan kan ya sudah. Atau mungkin dimakan ikan hiu. Itu kan sudah ya, kalau bahasa logikanya tidak mungkin ketemu lagi. Ya. Termasuk mohon maaf ya, ini di gunung yang tertinggi di dunia, Mount Everest namanya, 8.800an tingginya. Orang kalau di sana itu meninggal alias mati, itu tidak ada yang ngambil, tidak ada yang membawanya. Jadi dibiarkan di atas itu mati, tergeletak. Dan memang tidak busuk Bu ya, karena es Bu ya. Nah, itu. Karena mengapa tidak diambil? Itu biayanya besar Bu. Bayangkan 8 km tingginya. Itu peralatan itu yang namanya kapal saja itu ketir-ketir, pesawat maksudnya, nah helikopter, dan medannya itu sangat berat. Medannya, maksudnya medan itu tempatnya. Itu jadi kalau misalnya ibu-ibu mau jalan-jalan ke Mount Everest, itu setiap melangkah nanti ketemu ada kayak orang tidur, ya mau gimana? Jadi meninggal begitu saja dibiarkan. Karena itu tadi mau ngambilnya kan biayanya besar. Ya, masalahnya itu tadi dengan ketinggian dan kemudian prosesnya sangat sulit. Nah ini Allah gambarkan. Ya, seperti tadi yang dibakar kan tidak ada lagi, jadi abu kemudian dibakar. Ini nanti kata Allah, ya ini bisa dibangkitkan. Bahkan kalau kita mau mencoba melihat itu bagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Coba lihat kecambah Bu ya. Bu,
Kecambah tahu? Lah itu dari biji itu kalau sekarang ini ibu pakai yang namanya alat bantu, ada istilahnya perkembangan tumbuhan, itu nanti ada namanya video, itu dari mulai biji itu tadi sampai mengelupas sampai ini semuanya tergambar, semuanya prosesinya itu terlihat nyata, ya. Ya, termasuk bagaimana Allah menggambarkan sebelahnya. Sudah. Nah, bagaimana Allah menggambarkan bagaimana menghidupkan bahasanya orang yang sudah meninggal. Nah, ini. Nah, karena orang kafir tidak percaya. Karena mereka kalau sudah mati ya mati, seperti mohon maaf hewan, ya, seperti kucing misalnya. Mati ya selesai, tidak ada urusan. Kita lanjut yang kedua, kita sampai 15 dulu. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ini Allah menyanggah orang-orang kafir yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Pada hari tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yaitu hari berbangkit, Allah mempertanyakan kenapa mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, yaitu hari yang merisaukan dan mengerikan. Maksud dari firman Allah yang dalam hal itu mereka berselisih adalah bahwa berkaitan dengan hari kiamat, manusia terpecah menjadi dua pendapat. Yang pertama, kelompok orang yang mengimaninya. Hari kiamat itu pasti ada dan mereka beriman. Kelompok kedua yang mengingkarinya. Allah kemudian memberikan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari ayat ini. Tidak kelak mereka akan mengetahui, sekali lagi tidak mereka akan mengetahui. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat amma yatasaalu itu tentang apa sajakah mereka orang-orang musyrik itu yang saya bertanya, wahai Muhammad, anin nabail azim, tentang Al-Quran Anda berpendapat tentang hari kebangkitan. Sekelompok dari mereka membenarkan dan sekelompok yang lain mendustakan. Alladzina hum fi mukhtalifun, berikhtilaf, berselisih. Kala Allah menafikan bahwa tidak demikian adanya. Kejadiannya tidak seperti apa yang orang musyrik sangkakan. Saya lamun orang musyrik itu akan tahu bagaimana ancaman Allah benar-benar terjadi. Kemudian Allah pun menguatkan penyangkaannya dengan ayat selanjutnya, summa kalla saya lamun, tidak demikian. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa kiamat pasti terjadi, termasuk hari kebangkitan. Jadi kita nanti dihidupkan kembali. Nah, jangan bertanya bagaimana menghidupkannya. Kok sudah jadi tanah tadi? Ada yang dimakan ikan paus, dimakan buaya mungkin yang sudah hancur, tidak lagi kelihatan, bahkan Masya Allah yang diobong bahasanya begitu, yang tinggal debunya saja, yang bisa berterbangan ke sana kemari. Allah ya bahasanya Allah tinggal menyebut kun fayakun, maka jadilah dia segalanya. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari 5 ayat ini jadi menjadi sanggahan terhadap orang-orang yang tidak beriman bahwa kiamat dan kebangkitan itu semuanya pasti terjadi. Nah, kiamat yang perlu kita garis bawahi juga ada 2, ya. Ada kiamat besar, yaitu seluruh kita mati, termasuk malaikat, termasuk juga iblis, laknatullah alaih, itu beserta pengikutnya, itu semuanya mati. Tidak ada yang tidak. Bahkan sudah saya sampaikan, malaikat pencabut nyawa saja itu nanti pasti mati. Ya, yang kerjanya nyabutin nyawa itu. Malaikat apa? Malaikat maut. Namanya
Ijro'il. Jadi istilahnya itu bunuh diri, Bu. Suruh bunuh sendiri. Selama ini enak tenang nyambut orang. Seret. Nah ini suruh nyambut nyawanya sendiri. Padahal kan nyambut nyawa itu rupanya enggak enak. Nah ya, dia merasakan bagaimana dicambuk nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya memang ora enak. Nah, setelah terakhir kemudian nanti dihidupkan kembali. Nah, untuk ngurus ya, panitia khusus hari kiamat. Nah, Ibu-ibu, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Bumi itu terhampar itu bukan buminya datar, Bu ya. Bukan buminya datar. Bumi kita ini ya kelihatan, Bu ya. Kenapa air ngalir, Bu? Halo? Kenapa air ngalir? Seharusnya kan ketika hujan itu kan karena datar, berarti enggak ngalir. Ngalir itu karena ada tempat yang rendah. Nah, itu dia. Kenapa misalnya ada air terjun, airnya kemana nanti seperti itu. Berarti ada yang tempat yang rendah, begitu. Ya. Nah, kata rendah berarti nanti ada juga yang tinggi. Jadi waktu naik bahasanya begitu. Tapi bumi itu bukan datar, datarnya maksudnya itu terhampar. Jadi bumi yang sekarang ini katanya datar, enggak. Bumi itu memang bahasanya bulat apa bundar? Bulat apa bundar? Enggak, bulat kalau bulat itu kan kalau bundar itu bola itu kan, tapi tidak seperti bola. Kita itu namanya bundar. Sama bulat sama. Ya. Karena memang permasalahannya yang kita lihat ini bumi ini ya tidak seperti bola maksudnya. Ada gunung dan lain, artinya datar tidak. Tetapi ada ya tadi ada apa namanya lembah, bukit dan lain sebagainya. Ibu-ibu, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamparan maksudnya ya terhampar. Jadi seperti kita ini, ya seperti karpet ini dihamparkan seperti itu. Ya. Kemudian gunung yang sebagai pasak. Saya nggak bisa gambarkannya. Ini gunung ini kan sebetulnya proses terjadinya gunung itu ada dua setidak-tidaknya, Bu ya. Tabrakan lempeng namanya. Ya. Tabrakan lempeng itu begini. Ini ada lempeng, katakan dua lempeng. Ini tabrakan gini. Nah, ketika tabrakan gini dia naik. Nah, kayak gini. Ya. Jadi gunung. Ada yang prosesnya itu karena di dalam itu prosesi api panas, gitu kan? Nanti mereka mencari celah. Yang sekarang itu yang namanya kayak gunung berapi, nanti di dalam ini kan lumpur, Bu. Nah, lumpur ini lama-lama naik. Nah, seperti Gunung Krakatau, kan ada anaknya. Saya tidak ada punya cucu belum, mantu belum. Gunung Krakatau itu. Kan itu sudah anaknya katanya itu. Sudah lama kok enggak mantu-mantu. Nah, itu kan sedikit-sedikit padahal dari dalam laut. Jadi dalam laut jadi blebek naik, ketutup apa karena kepanas ada air laut, ketutup naik lagi terus sampai sekarang sudah tinggi anak Krakatau. Berapa? Tapi belum tahu berapa tingginya saya. Nah, itu anak Krakatau yang anaknya ini itu kalau laharnya keluar, lavanya keluar itu ya biasa, masanya itu merah itu langsung terjun ke air itu, ya mengeras lagi, Bu ya, terus nambah lebar seperti itu. Nah, karena dari bawah jadilah itu seperti paku, Bu. Seperti pasak. Nah itu, jadi kan tadi naik terus. Jadilah seperti paku. Nah, memang fungsi gunung ini adalah untuk pengimbang. Bahasanya bumi. Apalagi kita lihat kayak gunung es saja itu, Bu ya. Bu, gunung es itu kan di atasnya besar apa kecil, Bu? Di atasnya kecil, di bawahnya
besar, munculnya sedikit. Nah itulah jadi seperti pasak itu seperti itu. Jadi pasak dia jadi penguat rasanya. Jadi gunung dikatakan gunung es itu yang muncul ke permukaannya itu kecil. Bahasanya tidak besar, tapi di bawahnya yang besar. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ya. Laki-laki pasangannya perempuan. Jadi kalau ada perempuan sama perempuan pasangan bukan, Bu? Laki-laki sama laki-laki. Nah, berarti itu salah urus itu berarti. Kalau ada laki-laki suka sama laki-laki. Yang sekarang ini Masya Allah Bu ya, LGBT bertambah terus Bu. Saya tidak tahu kenapa ini. Ada apa? Di Klaten nambah, di Solo nambah, Jogja nambah, semuanya nambah. Saya tidak tahu. Bahkan kemarin Respati yang wali kota Solo itu mendapati kelompok LGBT di Solo itu ribuan, sudah ribuan. Jadi termasuk mungkin di Klaten ini. Karena mereka itu kalau ibaratnya punya kelompok HP itu punya grup punya grup khusus apa namanya terserah, mungkin Mas Gino tahu mungkin. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas Allah sendiri menciptakan kita berpasangan. Bahkan berpasangan ini Masya Allah, kita hidup, ya kan, hidup pasangannya mati, ya, siang pasangannya malam, terus apalagi pagi sore, sehat sakit, iya berpasangan, semuanya berpasangan. Kaki kiri kanan, nyiwo tengah, ya wes ngalor tidur. Mas Gino yang suka ngalor ngidul ini, alhamdulillah, tidak apa-apa. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Tidur untuk istirahat. Benar atau benar, Bu? Bu? Tidur untuk istirahat, benar enggak? Nah, pokoknya tidur entah kerjanya, karena sekarang ini ada yang kebalik, Bu ya. Ada yang kerjanya malam, kemudian siangnya tidur. Itu kira-kira belum. Iya, kelelawar seperti itu. Jadi ada juga manusia yang seperti kelelawar, malamnya kerja, siangnya tidur. Ya karena mungkin dia jaga malam, bisa jadi shift malam bahasanya begitu. Tempat saya juga ada itu, sekolah itu di shift malam karena banyak, gitu kan. Nah, menarik lanjutannya, kami jadikan malam sebagai pakaian. Masya Allah, pakaian. Apa yang dimaksud pakaian ini? Malam itu gelap menutupi jagat sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia. Jadi malam ini ya sudah menutupi alam jagat raya ini, sehingga kita melihat, pandangan kita pun terbatas. Nah, itu kalau malam. Ini. Nah, kami jadikan juga siang untuk mencari penghidupan. Walaupun tadi ada juga orang yang mencari penghidupan malam hari, ya macam-macam. Ada yang kupu-kupu malam, kupu siang ada, Bu? Oh, enggak ada. Kupu-kupu malam. Kemudian ada juga yang tadi sip-sipan begitu, termasuk, mohon maaf, yang bagian maling kan biasanya malam. Iya, ada juga siang. Iya, ada siang juga, Bu ya. Jadi berarti maling ini siang malam.
Masya Allah, kerjanya double berarti. Masya Allah, 24 jam. Ya. Jadi yang jelas siang ini untuk mencari penghidupan. Nah, kalau bahasa umumnya golek rizki, golek rizki. Karena nek peteng itu ya uangnya kayak. Ya. Walaupun kalau kita buka itu, saya juga dulu itu kalau nombak malam itu Bu ya, pakai perahu itu nombak ikan Bu ya, itu kalau malam enak nombak, jadi pakai senter itu clok. Tapi kalau siang tidak dapat karena ya malam itu seperti itu. Lanjut. Kemudian kami sampai ayat 17 itu kalau bisa diselesaikan sampai dalam. Kami menjadikan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Nah, cerita langit ini Bu ya, jadi ya hanya Allah. Kalau dalam teori geografi itu beda dengan teorinya Allah. Kalau dalam teori geografi ini antara sampai dengan ya 2,5 kilometer, ini namanya lapisan bawah. Kemudian naik lapisan ke atas, jadi stratosfer, ionosfer, pokoknya parfir Bu ya. Yang terakhir ionosfer itu lapisannya 7. Tapi bukan itu langit yang dimaksud. Karena yang kita lihat sekarang ini, kalau menurut Allah, yang bintang-bintang ini Bu ya, yang kita lihat ini baru langit pertama. Jadi yang kita lihat ini baru langit pertama. Nah, bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Nah, itu tidak bisa. Ya. Jadi pengetahuan belum bisa menjangkaunya. Apalagi yang namanya ke Sidratul Muntaha, belum ada. Jadi yang kita lihat sekarang, bintang yang kita terlihat ini disebutannya kalau dalam Al-Quran itu bintang-bintang baru langit pertama. Nah, hadapan lapisan udara kita sampai ionosfer itu beda. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan bahwa kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Awan itu sumber air katakanlah, dan Allah menurunkannya sesuai dengan kehendaknya. Berapa besarnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena hujan ini ya saya cuma tahunya hujan rintik-rintik dengan hujan deras. Kalau yang Jawa ini kan macam-macam Bu ya. Kalau yang hujan rintik yang kecil-kecil belum deras itu namanya hujan apa? Gerimis. Terus naik di sedikit kopiur. Lah iya, hanya di Jawa yang bahasanya ini saya sendiri nggak ngapalin Bu ya. Ada kopiur, terus ada lagi apa? Terus yang paling lebat itu apa namanya? Terus, nah ya seperti itu. Kalau saya cuma tahu 2 itu tadi. Jadi hujan gerimis sama hujan lebat, selesai. Kayak kepiur. Cuman jangan gerimis mengundang Bu ya. Bu, halo. Jangan gerimis mengundang. Itu lagu siapa itu? Ya, iya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan awan kemudian menurunkan air, itu pun dengan porsi masing-masing. Bahkan ini yang lebih hebat lagi, bisa menurunkan yang namanya es. Nah, es saja macam-macam. Jadi
ada yang embun, ada yang bongkahan, ada yang sebesar kelereng, ada yang lebih besar lagi. Padahal dari atas, dari awan tadi. Coba, sedemikiannya Allah menciptakannya. Kemudian untuk kami tumbuhkan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Ini bisa kita lihat waktu kapan, Bu? Setelah kemarau. Jadi waktu kemarau kita lihat lapangan saja itu ya rumputnya saja kering. Tapi setelah hujan turun lebat lagi, apalagi sudah lebih dari 3 bulan. Nah itulah bagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah mati. Bahkan tanaman-tanaman yang enggak kesiram itu hampir rata-rata mati. Tanaman-tanaman. Tapi setelah hujan datang, hidup lagi. Termasuk kan kalau di lapangan itu pohon apa itu? Kalau kemarau kan enggak ada daunnya, Bu ya. Nah, waktu musim hujan baru ketahuan, rame lagi. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah tanaman, kemudian kebun-kebun yang rindang. Nah, kemudian yang terakhir menurut yang kita baca hari ini, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Sudah ada ketetapannya. Tapi ketetapan ini hanya Allah yang tahu. Termasuk kematian kita hanya Allah yang tahu. Tidak bisa kita mengira-ngira. Apa ibu duluan, saya belakangan, gitu kan? Apa ibu belakangan, saya duluan. Tidak tahu. Semuanya rahasia Allah. Kalau sudah bisa menduga-duga enak. Nah, oleh karena itu dengan katakanlah duluan ini kita harus siap terus. Jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Apa upaya kita? Ya sudah, berbuat kebaikan. Hanya berbuat kebaikan. Karena rugi nanti ketika tidak berbuat kebaikan malah dipanggil. Nah itu. Ketika sedang maksiat malah dipanggil. Mengerikan apa? Nah ini. Jadi monggo mungkin dengan apa yang kita baca hari ini, yaitu tentang hari kiamat, ini menjadi perhatian khusus kita. Karena kiamat ini yang utama itu adalah kiamat besar dan ada kiamat kecil, yaitu kematian individu. Persiapkan usia kita, bukan berarti nanti sing wis tuwek sik, Bu ya. Halo. Jangan berpikir ini yang tuwek sik lah. Halo Bu. Nah iya. Jangan nom-nom kok sik suwe. Jangan. Lebih baik kita siap. Nah, siap-siapnya tadi. Jadi kalau pengen masuk surga, ya kita jaga sholat kita. Jangan lupa perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk mendapatkan syafaat jangan lupa baca sholawat. Monggo berapa sehari silakan. Jangan malas Bu ya. Nah, kemudian apalagi ya kita jaga jangan sampai kita tadi hanya mengikuti hawa nafsu. Iya, tadi ada yang menarik Bu ya. Tadi KKO tadi sudah jelas Bu ya. KKO tadi sudah jelas. Bu, KKO-nya sudah jelas. Tadi kematian, kesibukan. Yang terakhir O-nya Bu ya. Omongan. Lah kados kula ki Bu, tetap eneng sing maido Bu, tetap. Laras? Iya. Jadi siapapun kita itu mesti ada yang omong-omong. Ada yang ngomongi. Bahasanya. Wong Rasulullah saja dianggap gila kok. Rasulullah tuh menyampaikan kebenaran dianggap gila. Al-Qur'an dianggap ilmu sihir tuh seperti itu. Nah, untuk menanggapi yang kita disebut orang macam tadi di Paido tadi, nah
jalannya cuma satu, dua saja. Yang pertama sabar, sobaro, ben duwe lambene de, dewe yondower de, dewe ngono wae. Ojo ditanggapi, nek ditanggapi panjang, malah ibaratnya geni karo geni jadi malah kobong. Orang balang rumah kita dengan api, Bu. Kita balang lagi dengan api rumah kita. Lalu malah jadi kobongannya. Nah, begitu juga dengan tadi. Ada orang mau ngomong apa, yo ben sabar, sudah ikhlas saja. Nanti suwe-suwe menang dewe. Terus iya, mau jangan-jangan nanti kena seriawan. Karena seriawan kan gue seperti itu. Nah, susah sendiri. Ya salah satunya seriawan itu juga mungkin untuk mengingatkan jangan banyak jangan banyak ngomong. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini hari ini monggo kita berusaha untuk ngobrol apa? Ya sudah ya. Sengaja dihabiskan tadi sampai jam 9 saja. Sebenarnya pengennya sampai jam 11 pengen. Cuman saya duluan itu tidur di sini berarti. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini mudah-mudahan Allah terus membukakan kemudahan buat kita untuk menapaki kehidupan ini dengan semangat mentaati apa yang diperintahkan, menjauhkan segala apa yang dilarangnya, dan terus kita berusaha agar kita tergolong husnul khotimah. Kita tutup seperti biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa a'buduka ala amrika wa bika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika min nikmatika alayya a'udzubika min ghafili wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina mimma bainna warzuqna tilawatahu al-layl wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.